Misalkan teman-teman sukanya itu strategi scalping, ya udah belajar di scalping, kuasai scalping. Oke, kalau kita bicara indikator, ya indikator itu adalah sebuah alat bantu. Nah, alat bantu begitu banyak juga di MetaTrader. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu judul atau satu topik, 5 tips dasar yang wajib diketahui oleh trader. Trader itu siapa? Ya, kita-kita ini ya, termasuk kamu yang sedang nonton, kamu yang sedang belajar, yaitu termasuk dengan trader. Nah, jadi dalam mengembangkan keahlian dalam satu strategi trading merupakan satu kunci kesuksesan, teman-teman. Jadi Andrew sarankan teman-teman tetaplah fokus pada eksekusi trading, dan teman-teman harus menghindari pengaruh informasi dari luar yang menyesatkan. Dan juga adalah satu hal yang penting untuk bisa mengelola risiko dan tidak menggunakan seluruh akun untuk trading. Jadi kalau ada yang bilang ngajarin full margin itu sesat itu ya. Dan teman-teman harus ingat bahwa trading itu adalah pekerjaan serius, bukan main-main. Tentunya karena ini pekerjaan serius, maka teman-teman juga harus belajar secara serius dan harus menerapkan manajemen risiko yang baik dan benar. Jangan pernah trading itu karena untuk coba-coba, karena kalau teman coba-coba, maka hasilnya akan coba-coba juga. Jadi harus serius. Itu ya pendahuluan dari Andrew. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Menjadi ahli di satu strategi trading. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali metode di luar sana, banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan profit, banyak sekali. Yang mana sih yang harus kita ikutin? Satu, pilih satu strategi aja yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman sukanya itu strategi scalping, ya udah belajar di scalping, kuasai scalping. Atau misalkan teman-teman sukanya averaging, ya sudah pelajari averagingnya, kembangkan metode-metode averaging. Atau teman-teman sukanya, saya sukanya strategi hedging, ya sudah pilihlah atau transaksilah, jalankan akun Anda dengan strategi yang teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, otomatis teman-teman akan menimbulkan minat. Nah, kalau teman-teman nanti sudah minat, otomatis kita jadi akan lebih familiar dengan strategi yang teman-teman pilih. Jadi pilih strategi trading yang teman-teman suka dan fokus untuk pengembangan atau belajar. Jadi kalau teman-teman fokus, teman-teman kembangin, nantinya ini akan membantu teman-teman menjadi ahli dalam strategi tersebut. Ingat ya, dalam kedokteran itu ada misalnya ahli dokter anak, atau ahli gigi, atau ahli racun, ya, racun cyanida, toksikologi misalnya. Masing-masing ada keahliannya. Tidak ada ahli anak lalu ahli toksikologi, ya nggak ada. Itulah contoh dalam kedokteran. Misalnya kalau kita bilang hukum, ya, ahli dalam perdata, ahli pidana, ahli forensik, itu juga dibagi-bagi. Tidak ada semua yang bisa menguasai semua bidang dalam satu manusia, itu nggak ada. Itu Superman namanya. Superman itu hanya ada di buku komik. Nah, sama dengan hal trading, maka teman-teman harus fokus. Teman-teman mau gunakan strategi yang mana? Teman-teman belajar, kuasai, dan kembangkan sehingga teman-teman bisa menjadi ahli. Dan yang kedua, teman-teman selalu memperdalam pengetahuan. Ya, kalau teman-teman sudah kuasai, tidak ada salahnya teman-teman perdalam lagi. Karena ingat ya, yang namanya kita belajar itu tidak ada limit, tidak ada batas. Teman-teman wajib ketahui setiap detail tentang strategi tersebut. Ya, perdalam pengetahuan melalui teman-teman baca. Ya, kalau teman-teman suka baca, teman-teman bisa baca buku. Ya, beli buku-buku tentang strategi trading itu banyak. Atau buat teman-teman yang sukanya browsing, nah teman-teman boleh ya, salah satunya teman-teman bisa buka website www.profitstraining.com. Di situ banyak sekali materi-materi, ebook-ebook yang teman-teman bisa pelajari secara gratis. Atau teman-teman kalau
mau lebih detail lagi, wah saya baca nggak bisa Pak, saya mesti ada yang ngajarin. Nah teman-teman ikut kursus, ikut webinar, ikut seminar, di situ teman-teman bisa upgrade. Atau teman-teman mau lebih intens lagi, cari mentor. Teman-teman bisa cari mentor, teman-teman bisa sambil belajar dengan mentor tersebut. Jadi itu ya cara untuk memperdalam pengetahuan kita teman-teman ya. Lalu yang terakhir ya, yang ketiga dalam poin ini ya, selain kita pelajari, kita kembangkan, dan teman-teman harus praktekkan ya, praktekkan secara konsisten. Jangan ganti-ganti, oh hari ini saya strategi scalping, besok hedging, besok averaging, ya mana yang benar. Jadi teman-teman harus fokus pada satu strategi dan praktek. Lakukan praktek trading, menguasai strategi yang dipilih secara konsisten, latihan terus-menerus. Tentunya itu akan memperkuat keahlian teman-teman dalam strategi tersebut. Ingat ya, jangan pindah-pindah. Ya, hari ini belajar bikin bakso, besok belajar bikin mie goreng, besok belajar bikin pizza. Ya akhirnya nggak ada yang bisa semuanya. Lebih baik jadi ahli bakso, satu bidang aja, atau ahli bikin pizza, satu bidang aja. Tapi jadi ahli. Itu ya poinnya yang dimaksud. Yang selanjutnya, teman-teman harus fokus pada eksekusi trading yang jernih. Jernih itu artinya ya jangan dicampur-campur dengan informasi lain ya. Satu, teman-teman harus tanpa prasangka. Lihat pasar dengan pikiran yang jernih. Ibaratnya itu teman-teman gelas kosong yang siap untuk diisi. Jadi tanpa harus terpengaruh oleh kata si anu, kata si ini, ntar ada begini, ntar ada begitu ya. Jadi harus siapkan pikiran kosong dulu, nothing tulus dulu. Ya pikiran kosong, jadi jangan sampai kita mau belajar tapi sudah, oh kata orang begini. Kata orang forex itu bohong. Kata orang nanti kalau pasang stop loss kena stop loss hunter. Kalau dicari apapun itu ya ada aja, ya ada saja yang menyebabkan kita bisa gagal. Yang kedua, percayalah pada indikator dan data pasar yang teman-teman gunakan, serta berpegang pada aturan dalam menjalankan trading atau yang disebut dengan trading rules. Oke, kalau kita bicara indikator, ya indikator itu adalah sebuah alat bantu. Nah, alat bantu begitu banyak juga di MetaTrader. Ada yang alat trending, ada yang osilator, ada yang volume, ada yang macam-macam. Nah, teman-teman gunakanlah indikator yang teman-teman suka, yang teman-teman percaya. Karena nggak bisa juga dalam satu chart indikator ada 10, nggak bisa. Nah, indikator kan dibagi-bagi lagi. Ada yang bentuknya trending, ada yang bentuknya reversal. Ya, teman-teman suka mana? Masing-masing tentunya beda-beda. Ya, antara satu trader dengan trader yang lain, ya semuanya beda-beda. Dan ketiga, ya lalu pantau pergerakan harga. Fokus pada apa yang ditujukan pasar saat itu, perhatikan pergerakan harga dan jangan terlalu memusingkan berita atau rumor. Rumor itu kan isu. Nah, kalau yang namanya isu itu artinya belum terjadi. Bisa iya, bisa enggak. Ya, itu disebut dengan rumor. Tapi yang teman-teman boleh perhatikan adalah fundamental, data ekonomi, ada forecast itu pun ya bisa beda hasilnya dengan aktual. Tapi itulah yang teman-teman boleh pelajari dan teman-teman boleh untuk perhatikan. Bagian selanjutnya atau slide selanjutnya adalah teman-teman wajib mengatur risiko dengan baik. Jangan gunakan seluruh account untuk trading, terutama untuk trader pemula atau mereka yang memiliki modal kecil. Teman-teman wajib mengatur risiko dengan baik, sangat penting. Termasuk juga risiko itu artinya bukan hanya kita menempatkan stop loss, tapi berapa lotnya, sizingnya gimana. Modal 1000 lot yang boleh kita buka berapa. Jadi teman-teman jangan ikutin, oh ada itu pakai full margin bisa profitnya banyak. Jangan diikutin, nggak ada istilah full margin ya. Endo belum pernah ketemu orang yang full margin itu bisa profit konsisten lama tuh nggak ada. Lalu selanjutnya adalah tentukan besaran margin yang aman. Nah, jangan melebihi batas besaran margin yang telah teman-teman tentukan. Atur secara bijak agar risiko kerugian dapat minimalisir. Jadi setelah kita menentukan jumlah lot, ya langkah selanjutnya adalah berapa nih resiko yang kita bisa toleransi. Apabila kita beli, harga turunnya berapa kita bisa toleransi. Nah ini juga hubungannya erat ya dengan yang nomor 3, yaitu gunakan stop loss. Jadi stop loss itu adalah satu fitur untuk membatasi kerugian jika harga bergerak melawan posisi yang teman-teman buka. Misalnya kalau kita beli, kalau harga naik berarti kita profit kan. Tapi kalau misalnya harga turun gimana? Nah makanya kita wajib menggunakan stop loss. Jangan pernah kita tidak menggunakan stop loss. Kecuali memang dari awal kita punya trading plan adalah trading itu adalah averaging. Maka stop lossnya itu adalah equity kalian. Ya, kalau memang kalian sudah punya planning adalah
tidak menggunakan stop loss, ya sudah. Yang penting kalian sudah tahu resikonya adalah margin call. Tapi kalau ada stop loss, khususnya buat pemula, nah teman-teman nanti harus ukur lagi di mana nih kita punya resiko yang kita bisa terima. Slide selanjutnya adalah trading bukanlah permainan. Jadi ada yang bilang, kerjaan kamu apa? Oh, saya main trading. Nah, ini sudah salah. Jadi kalau konsepnya teman-teman itu melakukan trading untuk bermain, pasti hasilnya akan main-main juga. Jadi trading itu adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu harus ditekuni dengan serius, bukan dengan main-main. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya main trading, ya itu udah pasti hasilnya juga main-main. Dan kalau ada orang bilang dia main trading, pasti hasilnya juga akan berantakan. Jadi ingat ya, trading itu bukan permainan, melainkan adalah pekerjaan. Dan karena ini pekerjaan, pasti membutuhkan dedikasi serta kedisiplinan yang tinggi dan serius. Tidak ada satu bidang pun yang kalau kita main-main, kita tidak serius, kita tidak disiplin, bisa sukses, itu nggak ada. Semua pekerjaan kalau teman-teman mau sukses pasti butuh dedikasi, butuh kedisiplinan, dan teman-teman harus serius. 2. Berpegangan pada rencana trading. Nah, ini disebut dengan trading plan. Jadi sebelum teman-teman masuk posisi, Endo sarankan teman-teman wajib buatlah sebuah trading plan. Contohnya begini, ketika kita mau buy, kita udah harus planning ya, kalau harganya turun kita mau ngapain. Kalau harganya naik, ya kita mau exit di mana. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab itu, di mana kita mau beli, di mana kita mau stop loss, di mana kita mau take profit, lotnya berapa, sebelum harganya terjadi kita sudah punya planning. Jadi jangan sampai teman-teman itu trading buy dulu, ya urusan loss atau profit nanti, nggak bisa. Jadi sebelum kita entry udah harus tahu di mana kita akan stop loss, di mana kita akan take profit. Itu yang disebut dengan trading plan. Dan ketika sudah entry, maka teman-teman harus lakukan trading plan tersebut dengan disiplin. Jadi yang namanya trading plan itu harus dibuat sebelum entry. Buat dengan matang dan berpegang teguh pada rencana tersebut. Jangan nanti kalau sudah kita entry, harga ternyata berlawanan, stop loss-nya digeser, stop loss-nya dirubah, jangan. Kalau kita sudah buat trading plan, patuhi dan jalankan. Nah ini masih menyangkut ya berhubungan dengan nomor 3, yaitu disiplin dalam trading. Jadi disiplin dalam mengikuti aturan, rules trading, strategi trading yang teman-teman telah tetapkan, yang teman-teman telah risetkan, yang teman-teman telah pelajari. Jangan tergoda untuk mengambil keputusan impulsif. Artinya impulsif itu artinya apabila teman-teman lagi trading ya sedang berjalan, tapi teman-teman mengambil keputusan yang sifatnya dadakan. Kenapa bisa ada keputusan dadakan? Biasanya karena psikologi kita sudah terpengaruh oleh market. Nah jangan. Endo sarankan kalau teman-teman sudah entry, berarti teman-teman sudah membuat trading plan yang matang. Karena kita sudah membuat trading plan yang matang, ya sudah jalankan saja. Artinya ya kemungkinan cuma 2, antara dia kena stop loss atau dia kena take profit. Biarkan market yang menentukan. Kita sudah membuat trading plan itu sebaik-baiknya, makanya sebelum entry Endo sarankan buat trading plan sebaik-baiknya. Lakukan evaluasi terus. Mengelola rasa takut dengan mengelola resiko. Nah teman-teman sebelum trading juga harus paham bahwa dalam trading ada yang namanya resiko. Nah teman-teman harus paham resiko-resiko apa saja yang mungkin akan terjadi. Resiko apa yang terburuk kalau kita trading? Resiko apa yang terburuk kalau kita beli? Resiko apa kalau kita jual? Jadi ketika kita sudah bisa menerima resiko, artinya kita akan jauh lebih lega. Jadi kalau teman-teman trading belum bisa menerima risiko, Endo sarankan jangan trading. Karena kalau teman-teman trading tanpa bisa menerima risiko, ya teman-teman akan menjadi takut terus. Harga goyang dikit takut, psikologi kita akan rusak. Yang kedua, gunakan ukuran posisi yang tepat. Ini kaitannya dengan lot. Nah tentunya ukuran posisi yang sesuai dengan risiko yang teman-teman dapat tanggung, itu adalah salah satu cara supaya kita tidak khawatir. Karena ada trading sampai nggak bisa tidur ada ya. Itu karena overload tuh. Lotnya kegedean, ya takut MC. Tapi kalau kita gunakan lot yang ideal, ya harga mau kemanapun kita sudah hitung, kita sudah perhitungkan. Kemungkinan buruk kita sudah perhitungkan. Dan teman-teman jangan terlalu serakah, jangan terlalu takut saat membuka posisi trading. Ya serakah nggak boleh, terlalu takut juga nggak boleh. Jadi gimana? Yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, perhatikan juga money management. Ya, berikan prioritas pada pengelolaan modal dan atur dengan bijak penggunaan margin, stop loss, dan take profit. Ya, manajemen uang, manajemen equity. Nah, ya. Sebagai kesimpulan, menjadi trader yang sukses tentunya membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengetahuan yang cukup. Teruslah belajar, berlatih, dan ikuti prinsip-prinsip dasar yang telah
Andrew berikan dalam video ini. Dan Andrew yakin teman-teman dapat mencapai kesuksesan dalam dunia trading. Ya, sekali lagi, karena teman-teman nonton video ini, pasti teman-teman tujuannya adalah untuk belajar. Karena teman-teman tujuannya adalah belajar, maka teman-teman Andrew sarankan belajar sampai bisa, sampai paham. Kalau masih ada yang belum paham dengan video ini, silakan putar ulang video ini supaya teman-teman bisa kuasai dan teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang, masih punya pertanyaan, masih belum paham, silakan tulis komentar di bawah ini, berikan pertanyaan kepada kami, karena Andrew akan sangat senang membaca komen dari teman-teman, dan Andrew selalu replay pertanyaan dari teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau PowerPoint ini ya untuk belajar, ya silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau PowerPoint ini secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang sudah belajar, yang teman-teman sudah mendapatkan manfaatnya, jangan lupa share video ini supaya teman-teman yang lain, saudara kalian, kerabat kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dari teman-teman share video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profits.